Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyatakan revisi pelaksanaan PPKM Mikro yang baru adalah perubahan terkait pembatasan aktivitas sosial. Salah satunya adalah mal yang hanya boleh beroperasi hingga pukul 5 sore. Pemerintah merevisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perubahan yang berlaku dalam pelaksanaan PPKM Mikro di daerah yang masuk pada zona merah, di antaranya melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas dan meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ganip juga mengatakan bahwa kegiatan untuk sektor ekonomi akan dibatasi. Mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 5 sore dan untuk rumah makan hanya diperbolehkan untuk take away dan hanya boleh beroperasi hingga pukul 8 malam. Perubahan dari ketentuan Inmendagri nomor 14 yang kemarin yang sudah kita pedomani sampai hari ini, kita siapkan pengondisiannya, prakondisi untuk menuju ke arah sana. Jadi yang akan diperketat nanti selain diperpanjang waktunya, itu akan diperketat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengendalian kegiatan yang bersifat dalam penggunaan fasilitas umum, fasilitas sosial, kecuali yang esensial. Yang non-esensial kita akan atur seketat mungkin, khususnya untuk di daerah yang merah dan daerah yang oranye. Untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17. Kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away. Ini dibatasi sampai pukul 20.00. Ini beberapa pembatasan yang akan nantinya diterapkan sebagai revisi dari Inmendagri yang sudah dipedomani sampai dengan hari ini. Iya, terkait perubahan aturan di PPKM Mikro yang semakin diperketat ini, kami akan tanyakan langsung kepada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan, Dr. Alexander Ginting. Dr. Alex, selamat sore dok, apa kabar? Ya, selamat sore, salam sehat. Baik, Dr. Alex, jadi mulai kapan diberlakukan perubahan aturan di PPKM Mikro, seperti mal yang buka hanya boleh sampai pukul 5 sore? Ya, jadi Satgas COVID-19 Nasional tetap memantau dinamika di lapangan. Dinamika itu tentunya bagaimana jumlah kasus positif bertambah setiap hari dan kemudian ini sudah di atas 20.000. Dan kemudian angka kematian dan juga kasus aktif dan positivity rate yang masih tinggi. Dalam hal ini tentu regulasi yang sudah dibuat, instrumen yang sudah disusun dalam rangka implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi, ini tidak tertutup untuk bisa dilakukan improvisasi. Tidak tertutup juga untuk dilakukan revisi. Dan semua ini berdasarkan dinamika yang ada di lapangan. Oleh karena itu, setelah kita mengamati beberapa hari, tentu ada yang harus kita evaluasi. Dalam hal ini tentang pembatasan mobilisasi orang-orang yang berlalu lalang, apakah untuk kepentingan bisnis, ekonomi, ataupun aktivitas sosial. Oleh karena itu memang ini harus segera dilakukan pembatasan dan tentunya di dalam pembatasan tersebut tentu perlu pengkajian. Dan ini sekarang sedang berproses karena tidak hanya di dalam dimensi kesehatan saja, tetapi juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Seperti contoh misalnya kita harus bisa berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, termasuk juga dengan Kementerian Perdagangan, termasuk juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga keputusan yang diambil, kalaupun itu akan ada revisi, harus sifatnya komprehensif dalam rangka penguatan implementasi PPKM Mikro, termasuk juga PPKM Kabupaten Kota. Oke, Dr. Alex, apakah yang Anda maksud ini artinya ada persiapan menjawab wacana yang sudah beredar di publik soal PPKM darurat? Ya, apakah istilahnya PPKM darurat ataupun PPKM yang diperketat, tujuannya adalah pembatasan pergerakan masyarakat. Jadi oleh karena itu mereka yang sudah dilakukan mikro lockdown ataupun sudah di dalam pembatasan zonasi merah, ini harus benar-benar dibatasi. Zonasi itu bisa di tingkat RT, bisa di tingkat RW, bisa di tingkat desa atau kelurahan, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, para kepala daerah, bupati dan wali kota harus bisa melihat dinamika
bagaimana kelangsungan proses penyakit COVID-19 ini ada di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, bisa dilakukan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat lagi dan sekaligus juga penindakan. Jadi penindakan ini adalah bagian dalam pengendalian. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar sekarang kalau misalnya daerah tersebut sudah dikunci, maka tidak boleh lagi keluar. Termasuk mereka yang di dalam konteks 25% bekerja, kalau daerahnya adalah zonasi merah, maka tidak dimungkinkan dia keluar dari daerah tersebut. Jadi ini yang harus mungkinkah kita seperti tegaskan. kota-kota lain misalnya yang sudah meniru seperti di Bogor, di Bandung, ada WFH di Bogor yang sudah full 100% paling tidak untuk ASN di sana, Dok? Ya, jadi artinya dari Inmendagri nomor 13 tersebut, itu membuka bagaimana kepala daerah setempat bisa melakukan tindakan-tindakan intervensi di dalam mencegah terjadinya penularan yang lebih masif. Tentu setiap daerah itu akan berbeda. Jadi kalau tindakan di Bogor dan kalau kita bandingkan misalnya di Palembang tentu berbeda. Oleh karena itu memang setiap kepala daerah nanti akan bisa menarik keputusan untuk bagaimana menerapkan pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Pembatasan sosial tersebut pasti akan berhubungan dengan transportasi. Pembatasan sosial tersebut pasti akan berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial. Inilah nanti yang akan disekat dan dikunci, sehingga mobilisasi ini bisa dibatasi. Kenapa ini harus dikerjakan segera? Karena kita ketahui bahwa varian baru yang ada di Jakarta ini sudah cukup mewarnai dalam gambaran klinis mereka yang masuk ke rumah sakit. Dan kita lihat rumah sakit penuh dengan mereka yang di fase 2 dan di fase 3. Oleh karena itu memang salah satu kuncinya adalah harus beres-beres di hulu. Pemberesan di hulu itu adalah pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat di desa. Jadi Dr. Alex, kapan PPKM juga, darurat atau apapun itu namanya, pengetatan akan diumumkan, dikeluarkan kebijakan itu? Ya, pengetatan akan tetap diumumkan dan disampaikan, dan ini masih dalam proses pengkajian, karena bahwa dilakukan pengetatan itu tidak boleh secara sektoral, tetapi harus secara komprehensif, melibatkan lintas kementerian, lintas kelembagaan, sehingga akan mencapai sasaran sesuai yang diharapkan, yaitu bahwa semuanya harus ada di rumah, khususnya bagi mereka yang ada di zonasi di daerah merah. Baik, jadi akan segera diumumkan hari ini kah, Dr. Alex? Ya, kita akan menunggu karena proses ini juga akan dilaksanakan dengan cepat dan perlu koordinasi dan perlu juga kolaborasi, dan kita akan menunggu keputusan dari pemerintah. Baik, terima kasih Dr. Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.